Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kesayangan ini, channel Madura Manis. Yang baru jumpa dengan channel Madura Manis, aku mohon bantuan subscribe, aktifin loncengnya, like, komen, dan bagikan ke semua grup kalian, dan biar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Ayo kita ke tutorialnya aja. Ciri-ciri seorang munafik: punya muka dua. Di depan orang dia baik, di belakang orang dia mencaci. Itulah seorang munafik. Orang munafik itu sangat dibenci oleh Allah. Dia pura-pura baik di depan orang, tapi di belakangnya orang dia malah mencaci orang. Tingkah lakunya seburuk anjing. Dia pura-pura mau jadi sok pahlawan, tapi di belakang dia maunya nipu, maunya membicarakan orang yang jelek-jelek. Janganlah jadi orang munafik, jadilah orang yang jujur. Karena orang munafik itu sangat dibenci. Nggak bakalan masuk surga kalau orang munafik itu. Karena orang munafik itu di depan orang baik, tapi di belakang dia menghina. Kayak contoh seperti ini. Namanya orang itu punya ilmu santet. Ya, di belakang orang yang dia mau disantet itu baik, pura-pura baik. Tapi di belakangnya dia berusaha untuk bikin sakit dia. Itulah. Jadi janganlah bermunafik. Jadilah orang yang jujur. Kerjakanlah perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Emang kalau orang jujur itu banyak musuhnya. Orang yang jujur, orang yang mau bikin perlakukan kebaikan, pokoknya yang mengerjakan yang diperintah Allah, dia banyak musuhnya. Yang pertama musuhnya itu setan. Setan itu berusaha untuk merusakin, bikin rusak akhlak kita, supaya akhlak kita enggak baik. Dia suruh nyuri, suruh nipu itu. Jadi orang yang suka mencuri, menipu itu bukan maunya dia,
ya maunya dia juga. Tapi yang pertama itu digoda setan, biar dia masuk neraka. Di zaman ini, di zaman yang akhir ini banyak dajjal kelas 3. Dajjal kelas 3 ini gimana maksudnya? Iya, orang pura-pura baik, mau pura-pura jadi sok pahlawan, pura-pura sok jadi membantu orang, tapi malah sebaliknya, di belakang dia itu pengennya menjerumuskan orang, menipu orang. Itu kerjaan setan, karena setan itu pengen menjerumuskan, pengen masuk surga biar jadi teman di neraka, pengen masuk neraka biar dia jadi teman di neraka. Sebenarnya setan ini nggak pengen orang Islam ini, nggak pengen masuk surga, pengennya masuk neraka. Contohnya orang berbuat zina, itu kerjaan setan, udah dirayu setan. Orang berzina, minuman keras. Kan kalau orang berzina itu enaknya cuman sebentar enaknya, tapi dosanya ya minta ampun. Kalau nggak dimaafin sama Allah, ya itulah bahaya bagi yang melakukan zina itu. Enaknya cuman sebentar enaknya. Jadi janganlah melakukan zina, nikahlah. Kalau udah nikah itu udah matang. Kalau belum nikah itu masih mentah, masih belum halal. Kalau belum nikah itu, soal contohnya berpacaran, ya kalau bisa usahakan jangan pakai cium, pakai kecup bibir, apalagi berzina, jangan. Itu kan belum halal. Kalau masih pacaran itu belum halal 100%. Jadi kalau belum halal jangan lakukan zina, ciuman, kecup bibir, jangan. Karena itu perbuatan dosa yang membawa kita ke neraka. Jadi kalau kepengen halal, kepengen matang, barang itu matang, menikahlah. Di depan penghulu menikahlah. Kalau udah menikah udah halal, 100% halal. Mau ngelakuin apa itu udah halal, siang malam terserah. Kalau udah nikah nggak bakalan ada yang ngelarang. Jadi sekali lagi aku ngingetin sama saudara-saudaraku dimanapun berada,
Aku mohon jangan lakukan itu. Jangan lakukan jalan yang menuju ke neraka. Kalau yang menuju ke neraka itu semuanya pakai bayar. Pakai bayar, semuanya itu pakai bayar. Minuman keras pakai uang. Berzina pakai uang. Mau mencuri pakai uang. Contohnya, kalau minuman keras kan yang mau beli itu kan pakai uang. Nah, terus diminum, yang sembuh mau bikin dia pusing. Jadi orang itu bodoh banget. Yang pusing mau bikin sembuh, terus yang sembuh mau bikin pusing. Itu kan kebalik. Orang itu bodoh banget. Orang yang pusing mau bikin sembuh, jadi yang sembuh mau bikin dia pusing. Bisa muntah kalau minuman keras itu. Bisa lupa segalanya. Lupa sama sholat kalau udah lagi pusing itu. Lupa semuanya. Apalagi sama temannya, sama sendiri, badan sendiri itu udah lupa. Contoh yang kedua, kalau mencuri terus ditangkap polisi, kan yang mau nebus hukuman itu harus membayar sama polisi. Jadi kalau masuk neraka itu harus membayar. Tapi walaupun pakai membayar, banyak yang suka. Ya emang kalau yang jalan jurusan ke neraka itu emang asik-asik. Pertama zina, tapi enaknya sebentar. Zina itu ya harus membayar. Misalnya contohnya itu ya, kalau kita pengen berkencan sama seorang cewek ya, sedangkan cewek itu jadi penghibur malam, kan harus membayar supaya orang itu bisa berkencan sama cewek itu, harus membayar. Tapi kenapa walaupun pakai uang berapapun, yang ke jalan jurusan neraka itu banyak yang suka? Karena setan itu udah menggoda kita supaya kita ini masuk neraka, jadi teman dia di neraka, biar rame di neraka. Jadi kalau bisa usahakan berjuanglah dengan setan, karena setan itu musuh kita yang nyata. Musuh yang paling berat itu setan. Jadi usahakan jangan turutin kata setan. Bekerjalah yang baik. Carilah jalan yang menuju ke surga. Contohnya, kerjakanlah aturan Allah, perintah Allah, jauhilah larangan Allah. Karena kalau masuk surga itu semuanya gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai uang, nggak pakai apapun.
semuanya gratis. Mau bantu orang nggak pakai uang, terus mau sholat nggak pakai uang, puasa nggak pakai uang. Contohnya kalau bantu orang itu kan nggak pakai uang, membantu. Kalau seandainya ada orang jatuh, orang apa gimana, kita membantu untuk sebenarnya jatuh untuk membangunkan dia kan udah nggak usah bayar. Mengerjakan sholat nggak usah bayar, cuman modalnya ambil wudhu, sucikan kita, pakaian kita semua suci, terus sholat. Nggak usah membayar, gratis pokoknya. Yang kalau jalan yang menuju ke surga itu berpuasa nggak usah membayar, nggak usah puasa. Naik haji pun kalau kita nggak mampu nggak usah naik haji. Kalau udah mampu, tenaga kita mampu, terus ada biaya buat pulang dan perginya mampu, silahkan naik haji ke Baitullah, memenuhi panggilan ilahi. Tapi kalau nggak punya uang, jangan mau hutang sama orang. Contohnya badan udah nggak kuat, udah tua, terus uang nggak punya, terus dia hutang sama orang, sama tetangganya. Nah, nanti setelah pulang dari Mekah, terus tetangganya nagih apa, hutangnya itu harus bayar gitu. Nah, itu kan nggak enak. Udah naik haji tapi dapatin yang naik haji itu hutang. Jadi kalau nggak punya uang, jangan dipaksakan naik haji. Takutnya gitu, kalau yang naik haji itu yang didapat dari hutang. Jagalah hati kita, bersihkanlah hati kita, supaya setan nggak bisa mendekati hati kita, nggak bisa masuk dalam hati kita. Jangan berbudak setan. Aku ingat sama saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, jangan sampai hati kita ini diperbudakkan oleh setan. Karena setan itu kerjaannya cuman maunya kita ini masuk neraka, biar jadi teman setan di neraka. Dan udah dulu ya, durasinya udah mau masuk ke 20 menit. Dan sekali lagi aku mohon bantuan, apabila saudara-saudaraku baru jumpa dengan channel ini, bantulah subscribe, like, komen, aktifin loncengnya, bagikanlah semua ke grup kalian, biar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti. Kalau tanpa bantuan saudara-saudara kalian semua, channel ini nggak bakalan bisa berkembang. Dan biar aku lebih semangat bikin konten lagi, ya udah dulu sampai di sini dulu. Selamat berjumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.